Warga korban banjir bandang dan longsor di Desa Menasa Mancang, Kecamatan Merah 2, Kabupaten PD Jaya Aceh, terpaksa manfaatkan genset bekas sebagai sumber penerangan di malam hari. Banjir bandang dan longsor di Aceh telah merenggut aliran listrik. Setiap malam warga dipaksa melalui gelap dan keterbatasan. Namun warga tak pernah menyerah. Dengan alat seadanya dan keterampilan terbatas, genset bekas milik desa yang telah rusak dibongkar untuk kembali dirakit dan menjadi satu-satunya sumber penerangan di malam hari. Meski kondisinya tak stabil dan kerap mati mendadak, namun warga tetap bertahan sambil berharap listrik kembali menyala. Dari 3 mesin yang ada, itu yang rusak diganti dengan artinya dirakit kembali, diambil yang bagus dari mesin itu dipasang ke sini, dari mesin satu lagi dipasang ke sini, sehingga hidup kemudian. Tak hanya untuk penerangan, genset tersebut juga dimanfaatkan untuk menghidupkan mesin pompa air sumur bor yang selamat dari terjangan bencana, guna memenuhi kebutuhan air para pengungsi. Dari PD Jaya Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Viral di media sosial, kisah pilu seorang korban disabilitas korban banjir di Aceh Tabiang kehilangan rumah dan harta bendanya. Berhasil menyelamatkan diri dari bencana, korban kini harus berjuang lebih keras untuk tetap hidup di tengah keterbatasan. Bang Zulkarnain membersihkan puing-puing rumahnya. Zulkarnain, seorang pria penyandang disabilitas di Aceh Tamiang Aceh ini kehilangan rumah dan harta bendanya akibat banjir bandang. Rumah sederhana yang selama ini menjadi tempatnya berteduh, hanyut dihantam banjir. Harta bendanya hancur tak tersisa. Dalam video diceritakan bahwa Zulkarnain telah ditinggal ayahnya sejak kecil dan menjalani hidup tanpa sosok ayah selama 34 tahun lamanya. Kini di tengah bencana, mereka yang paling terbatas dipaksa berjuang lebih keras. Pasca banjir dan longsor, nestapa baru kini menghantam warga Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Krisis air bersih memaksa para korban bertahan hidup dengan kondisi memprihatinkan. Di tengah puing-puing sisa bencana, warga Hutana Bolon, Tuka, Tapanuli Tengah kini dihadapkan pada kelangkaan air bersih yang ekstrim. Untuk sekedar mencuci pakaian, warga terpaksa menggunakan air kubangan yang keruh bercampur lumpur. Pemandangan ini seolah menunjukkan betapa berharganya setetes air bersih di lokasi ini. Karena untuk bisa menikmati air bersih, warga harus menempuh perjalanan berkilo-kilometer ke desa lain yang tidak terdampak. Di saat yang sama, warga juga mengaku ketakutan dengan banjir susulan karena alat berat yang diterjunkan untuk penanganan di Sungai Aek Godang hanya satu. Kalau bisa ditambahlah alat berat itu, karena bisa numpuk semua di sungai sana. Artinya jadi, biar cepat kembali normal kayak. Iya, karena kalau nanti datang hujan atau itu pasti banjir lagi. Hingga kini, kondisi hutan desa Hutana Bolon, Tuka masih terlihat porak-poranda. Material batu dan kayu berukuran besar masih berserakan di mana-mana, seolah menjadi saksi bisu betapa dahsyatnya terjangan banjir dan longsor yang terjadi saat itu. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Sukriyadi, iNews melaporkan. Ekstrimnya medan yang dihadapi, tim medis Gaya Luwes berhasil jangkau daerah terisolir di Kecamatan Pining. Miris saat petugas datang, warga dilanda kelaparan karena tak ada bantuan makanan yang masuk pasca banjir bandang. Tim kesehatan didampingi TNI berhasil menembus daerah terisolir yaitu Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Luwes. Perjalanan ini mereka tempuh selama 9 jam. Panjangnya durasi perjalanan dikarenakan jarak sejauh 18 km terputus pasca banjir bandang dan tanah longsor akhir November lalu. Setibanya di lokasi, tenda pengungsian berdiri seadanya dan terpal lusuh menjadi atap perlindungan warga dari hujan dan dinginnya pegunungan.
Persediaan makanan pun mulai menipis dan banyak anak-anak yang mulai kekurangan nutrisi. Ini keadaan masyarakat di sana sangat menyedihkan. Mungkin sudah mulai ada anak-anak yang mulai kekurangan gizi karena dampak dari penjatahan logistik, penjatahan makanan, penjatahan beras yang tidak semua bisa mendapatkan seperti kita di daerah-daerah yang tidak terisolir. Jadi tujuan kami sebenarnya adalah medis, tapi ternyata dalam perjalanan kita menemukan masalah-masalah kemanusiaan akibat terisolasinya masyarakat di sana. Hingga kini Kecamatan Pinang masih membutuhkan perhatian serius. Selain layanan kesehatan berkelanjutan, pasokan logistik dan akses menjadi kebutuhan mendesak agar krisis kemanusiaan di Pining tidak semakin memburuk. Dari Kabupaten Gayo Luas, Aceh, Dosaino Ariga, iNews melaporkan. Perbaikan akses jalan Takengon Biren terus dikebut. Sejumlah kendaraan mulai mencoba melewati akses jalan di bawah jembatan Tengeh Besi. Sementara akses jalan yang menghubungkan Kabupaten Aceh Utara dengan Kabupaten Bener Meriah kembali pulih. Bencana tanah longsor dan banjir bandang melumpuhkan seluruh akses jalan lintas Takengon Biren. Petugas terus bekerja keras menggunakan alat berat membuat akses jalan yang menghubungkan Kecamatan Pinturi Megayo dengan Gajah Putih, tepatnya di Desa Gemasi, Kecamatan Pinturi Megayo, Kabupaten Bener Meriah. Sejumlah kendaraan mulai mencoba melewati akses jalan di bawah jembatan Tengeh Besi. Petugas saat ini sedang membangun jembatan darurat guna memulihkan konektivitas antar wilayah. Sementara akses jalan Simpang KKA yang menghubungkan Kabupaten Aceh Utara dengan Kabupaten Bener Meriah kembali tersambung usai sebelumnya terputus akibat banjir bandang dan tanah longsor. Pemulihan akses jalan ini merupakan hasil sinergi TNI serta Kementerian Pekerjaan Umum. Terputusnya ruas jalan Simpang KKA sebelumnya menghambat mobilitas warga termasuk distribusi logistik dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat di wilayah perbatasan kedua kabupaten. Dalam proses penanganan, prajurit Kodam Iskandar Muda mengerahkan alat berat untuk membersihkan material longsoran. Pengerjaan manual juga dilakukan pada titik-titik yang tidak dapat dijangkau alat berat dengan tetap mengutamakan keselamatan personil di tengah medan berat dan cuaca yang tidak menentu. Jembatan darurat yang dibangun pasca banjir bandang di Kabupaten Biren Aceh kini telah dibuka. Keberadaan jembatan ini memulihkan akses lintas nasional Banda Aceh Medan yang sebelumnya sempat terputus. Jembatan yang putus akibat banjir bandang pada 26 November 2025 kini telah kembali dibuka setelah diperbaiki dengan pemasangan rangka beli. Pembangunan jembatan darurat ini dilaksanakan secara intensif dengan dukungan peralatan dan tenaga teknis. Saat ini jembatan darurat tersebut menjadi satu-satunya akses jalur nasional Banda Aceh Medan. Keberadaan jembatan ini sangat vital bagi mobilitas warga serta distribusi logistik dan aktivitas ekonomi antar daerah. Kita jadi bisa cepat melintas ke seberang. Jadi ini kan ibu saya sakit, jadi bisa cepat jalan. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Presiden dan TNI. Jembatan beli ini memiliki batas kapasitas sehingga pengguna jalan pun diimbau untuk mematuhi batas muatan maksimal sebesar 8 ton. Doa masyarakat agar semua jembatan beli ini darurat ini cepat tersambung sehingga jalur-jalur utama di Provinsi Aceh bisa dilalui. Kapasitasnya 8 ton ya, 8 ton. Di atas 8 ton belum bisa. Dari 3 jembatan beli yang dibangun di Kabupaten Biren, 2 di antaranya kini telah selesai dan bisa digunakan warga. Sementara pembangunan jembatan beli di Kutablang terus dipacu agar segera rampung dan bisa difungsikan. Dari Kabupaten Biren Aceh, Musriyadi, iNews melaporkan.